DPP Partai Golkar menggelar acara halal bihalal di kantornya yang ada di Jakarta Barat pada Rabu 16 April malam ini. Berdasarkan pantauan Tribunnews, terlihat sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut. Di antaranya yang hadir adalah politikus Golkar sekaligus istri dari Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Ridwan Kamil, yakni Atalia Praratya. Atalia Praratya hadir sekitar pukul 19:14 waktu Indonesia Barat dengan mengenakan batik bernuansa kuning dan hijab putih. Terlihat Atalia tiba tidak dengan adanya sosok sang suami Ridwan Kamil. Atalia terlihat tiba seorang diri dan langsung mendatangi beberapa politikus Golkar lainnya, termasuk yang dihampiri oleh Atalia, yakni Ketua Komisi 10 DPR RI sekaligus Ketua DPP Golkar, Hetifah Saifuddin. Terlihat Atalia juga mendatangi beberapa elit Golkar lainnya termasuk Aceh Hasan. Selama menyambangi elit Golkar, Atalia terpantau selalu melemparkan senyumnya dan beberapa kali berbincang. Hanya saja tidak terdengar apa yang diperbincangkan oleh Atalia kepada para rekan separtainya itu. Tak lama kemudian, Atalia langsung duduk di salah satu kursi yang sudah disediakan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia selaku Ketua Umum Partai Golkar bersama jajaran pengurus lainnya sudah berada di aula utama Partai Golkar. Mereka terlihat menyantap makan makanan terlebih dahulu sebelum acara dimulai. Tak hanya pengurus, sejumlah menteri dari Partai Golkar juga turut hadir. Mereka diantaranya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluargawi Haji, kemudian Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Selain itu ada Wakil Menteri PPMI Kristina Aryani, Wamendak Diah Roro Esti, hingga Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir. Sementara itu, selesai acara halal bihalal, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa momentum ini menjadi kesempatan untuk bertukar pikiran bagi para kadernya. Terima kasih atas kehadirannya. Malam hari ini kami dari DPP Partai Golkar, pengurus lengkap, ada Wanbin, Wakil-Wakil Ketua Umum, Sekjen, Bendahara Umum, Dewan Etik, yang kami semua hari ini ada di depan ini adalah pengurus inti dari DPP Partai Golkar. Yang kedua, acara ini kami lakukan silaturahmi dalam rangka setelah bulan puasa, Hari Raya Idul Fitri, baru kemudian kami jumpa semua. Momentum ini kami jadikan sebagai momentum kolaborasi seluruh kekuatan Partai Golkar yang hadir, alhamdulillah, dari yang paling senior umur 90 tahun, Pak Otoy Usman, sampai dengan yang paling junior. Ini adalah sebagai bentuk kekompakan, kolaborasi, dan saling tukar pikiran, saling mendukung antara sesama kader dalam rangka bagaimana Partai Golkar ke depan mampu berada pada bagian dalam proses perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bawah pimpinan pemerintahan yang ada, yaitu Presiden dari Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai bagian dari partai koalisi. Saya pikir itu sebagai pengantar, bisa kepada nanti Pak, Bapak termasuk salah satu menteri yang berkunjung soal ke tempatnya Pak Jokowi. Nah ini pada bertanya-tanya, ini sebenarnya dalam rangka apa? Karena ada yang nyebut Pak Mardhani ini matahari kembar, lalu juga bahkan Pak BGS itu sempat selip lidah dia mengakui sih kalau nyebut itu Jokowi adalah masih bos mereka, tapi ternyata selip lidah mantan bos. Nah itu bagi Bapak ini bos atau mantan bos? Lalu juga soal reshuffle, tadi Bapak sempat singgung-singgung walaupun reshuffle kepengurusan, tapi ada kabar-kabar buruk nggak nih Pak terkait reshuffle kabinet? Ketiga, ini kasus Pak Ridwan Kamil di KPK, ada motornya yang disita diduga hasil korupsi, menurut Bapak seperti apa? Terima kasih. Yang pertama,
Yang pertama, silaturahmi. Ini hari raya, semua masyarakat itu disunahkan untuk melakukan silaturahmi tanpa batas. Dan sebagai umat muslim, momen lebaran itu adalah momen di mana bertemu, saling memaafkan, saling mendoakan, saling membangun hubungan kekerabatan kekeluargaan. Tidak lebih dari situ. Saya hadir bersama keluarga saya juga melakukan hari raya, pas hari raya ke-7 atau ke-8. Tidak ada hal-hal lain. Yang ada adalah silaturahmi hari raya. Yang namanya hari raya jangan dipolitisir. Ya. Nanti tunggu pemilu, pileg, baru pada harinya. Jangan hari raya dijadikan hari politik. Nggak ada, ya. Itu satu. Yang kedua, menyangkut dengan Pak Resabel, itu bukan Resabel apa-apa ya. Kalau Resabel kabinet hak prerogatif presiden, tadi dalam pidato saya katakan bahwa Golkar dalam rangka menuju konsolidasi itu bisa saja melakukan pergantian pengurus atau perpindahan pengurus, dan itu hal yang biasa-biasa saja dalam partai politik manapun. Dan Golkar itu bukan hal yang baru, dan itu bagian dari konsolidasi partai. Yang ketiga, menyangkut dengan isu ataupun apa yang disampaikan tadi menyangkut dengan salah satu kader partai Golkar. Kami dari partai Golkar menghargai proses hukum yang ada. Kami serahkan semua proses hukum kepada yang berwenang. Namun kami juga sebagai warga negara harus menghargai asas praduga tak bersalah. Biarlah semua itu kita lihat berproses. Demikian. Terkait anggota DPRD Sumatera Utara atau Medan ya Pak, yang itu merupakan anggota dari Partai Golkar. Nah, Pak Bahlil sebagai Ketua Umum, apakah sudah menerima laporan itu? Apakah akan ada sanksi Pak depannya terkait kader dari Bapak ini? Terima kasih. Saya sendiri tahu juga dari berita medsos ya, dan kami dari Partai Golkar ikut mendalami, dan sambil berjalan, kalau katakanlah memang yang bersangkutan ada kesalahan atau keliruan, baik disengaja maupun tidak sengaja, pasti dari Partai Golkar akan melakukan pembinaan sebagaimana diatur dalam mekanisme dan aturan main dalam partai. Pak, izin saya Dian dari Kabar Bursa. Industri tambang batubara saat ini kejepit harga global yang anjlok, Pak. Nah, bagaimana Kementerian SDM menanggapi tekanan industri batubara akibat harga global yang anjlok dan royalti yang tinggi? Kemudian, apakah pemerintah mempertimbangkan untuk meninjau ulang skema royalti, khususnya bagi perusahaan dengan stripping rasio tinggi yang terdampak paling besar? Lalu, apakah ada insentif khusus atau stimulus fiskal yang sedang disiapkan pemerintah untuk meringankan beban operasional perusahaan tambang batubara, Pak? Kemudian ada lagi, Pak, maaf. Soal subsidi listrik, apakah akan dilanjutkan karena kemarin tarif listrik naik, banyak masyarakat yang mengeluh karena kenaikan 2 kali lipat. Lalu rencana untuk meningkatkan impor minyak dengan LPG, di samping itu bagaimana target lifting nasional kita tahun ini karena tahun kemarin tidak tercapai. Dan terakhir Pak, nanya soal ada isu mau munaslup Partai Golkar di bulan Juni, apakah benar? Bagaimana Pak? Mbak, dari media mana? Sumbernya dari mana? Kabar Bursa sudah ahli politik. Jadi yang pertama, ini acara halal bil halal Partai Golkar, bukan halal bil halal SDM, ya. Jadi nanti kalau SDM nanti ditanyakan nanti perasaan di sana saja, ya. Ini urusan Partai Golkar. Yang kedua, isu yang tadi saya juga nggak tahu isunya dari mana, kok Kabar Bursa yang mau cek kenapa nilai saham agak sedikit naik turun, itu kamu cek aja, kamu rajin di situ. Nah ini mungkin karena salah satu faktor kenapa harga saham naik turun, karena wartawannya udah nggak lagi menanyakan dengan itu, nanyanya ke yang lain. Tapi di Golkar semua Mbak lihat ya, kompak semua.
dan kami butuh kok. Jadi biarlah yang punya pikiran itu Mbak saja. Mudah-mudahan gitu ya. Terima kasih ya. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda mama. Kakanda Kuraman. Itu sebelah kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.